Kita tahu, kita menyadari, kita tercipta untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Dia. Yang percaya katakan amin. Shalom sahabat Kristus. Saya kembali menyapa Anda, kiranya Anda selalu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan buat kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber penopang hidup kita, menjadi sumber pengharapan kita di tengah-tengah situasi tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Demikianlah firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Namun saya bacakan cukup di 3 ayat buat kita, yaitu ayat yang ke-19, ayat yang ke-22, dan ayat yang ke-23. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud sadar sepenuhnya bahwa ia menjadi raja itu karena kehendak Tuhan, karena kedaulatan Tuhan. Tuhan yang telah memilih dia dan menetapkan dia menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel dan menjalankan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena kesadaran Daud inilah saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya Daud ketika diperhadapkan dengan situasi sulit, diperhadapkan dengan masa-masa sukar, diperhadapkan dengan masa-masa yang penuh dengan tantangan, masa-masa peperangan, saudara dikasih oleh Tuhan, Daud membudayakan dirinya selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Daud memperoleh kemenangan yang luar biasa. Tuhan mengaruniakan kemenangan yang sangat dahsyat luar biasa karena Tuhan menerobos musuh-musuh Daud. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa sih yang menjadi rahasia kemenangan Daud buat kita ya, untuk kita pelajari pada hari ini? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa rahasia kemenangan Daud yang pertama adalah dekat dengan Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, situasi tantangan yang terjadi hari-hari ini jangan lagi membuat kita makin jauh dari Tuhan, tetapi biarlah peristiwa ini menjadikan kita untuk makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan, untuk makin intim dengan Tuhan, untuk bergaul dekat dengan Bapa. Seperti bagaimana Daud, dia dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena kedekatan Daud dengan Tuhan, inilah kita melihat bahwa Tuhan selalu berbicara kepada Daud ketika Daud bertanya. Rahasia yang kedua saudara dikasih oleh Tuhan, rahasia kemenangan Daud yang kedua adalah Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam situasi seperti yang terjadi hari-hari ini, marilah saudara kita membudayakan diri untuk bertanya kepada Tuhan. Jangan kita saling menghakimi satu sama lain. Janganlah saudara dikasih oleh Tuhan, janganlah kita mengambil sebuah keputusan dengan pengetahuan kita, dengan logika kita, dengan kemampuan kita sebagai manusia, tapi membudayakan diri untuk bertanya kepada Tuhan. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, saya yakin Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti berbicara, Tuhan pasti beri solusi, Tuhan pasti beri jalan keluar buat hidup kita. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti berbicara. Kita melihat ketika waktu terjadi penyerangan pertama, Daud bertanya dan Tuhan menjawab. Tuhan katakan, maju, aku pasti akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan ketika terjadi penyerangan yang kedua, Daud bertanya lagi, saudara dikasih oleh Tuhan. Daud berkata, apakah aku harus maju? Tuhan berkata, kali ini engkau tidak super maju. Engkau cukup membuat gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita melihat bahwa situasi ini, Daud punya pengalaman peperangan. Daud adalah orang yang ahli dalam berperang, punya pengalaman. Dan terjadi penyerangan yang pertama pun Daud sudah mengalahkan mereka. Itu artinya sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika terjadi penyerangan yang kedua, sebenarnya Daud sudah anggap remeh dengan mereka, karena Daud sudah mengalahkan mereka pada waktu terjadi penyerangan yang pertama. Tapi tidak, saudara. Daud adalah pribadi orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap selalu bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kemampuan untuk dalam berperang. Dia tidak mengandalkan kemenangan yang pertama yang sudah dia hadapi, yang dia sudah terima. Nah, saudara dikasih rahasia kemenangan Daud yang ketiga adalah mendengarkan Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak hanya sebatas dekat dengan Tuhan, kita tidak hanya sebatas bertanya kepada Tuhan, tapi waktu kita bertanya kepada Tuhan, budayakan diri untuk selalu mendengarkan apa kata Tuhan, apa kata firman buat kita. Karena pada waktu kita bertanya, Tuhan pasti berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, budayakanlah dirimu untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada waktu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan berbicara dan kita mendengarkan, dan kita harus ikutin apa yang menjadi kemauan Tuhan. Rahasia yang terakhir saudara dikasih Tuhan yang keempat, rahasia kemenangan Daud ketika dia diperhadapkan situasi peperangan. Yang keempat adalah Daud taat
kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan waktu dia bertanya, dan Daud ikuti. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini biarlah situasi ini, saudara, marilah kita belajar untuk taat dengan firman Tuhan. Kita taat dengan suara Tuhan. Kita taat dengan aturan-aturan. Nah, saudara, pada waktu kita bertanya, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, melalui nasihat hamba Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan kita taat melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kalau kita taat, saudara dikasih, saya percaya Tuhan pasti campur tangan dalam situasi dalam situasi pergumulan hidup kita, dalam situasi tantangan, dalam situasi persoalan masalah problem yang kita hadapi hari-hari ini. Sikap Daud seperti inilah yang membuat Daud sangat dikasihi Tuhan, dan ia selalu menyertai Daud dalam segala apa yang Daud lakukan. Nah, saudara dikasihi, saudara dan saya, kita adalah umat yang telah dipilihnya untuk menjadi kawan sekerja Allah, yang bekerja sama dengan Allah dalam menegakkan kerajaannya di muka bumi. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, untuk berhasil dan selalu menang atas setiap tantangan, setiap persoalan hidup, setiap pergumulan, setiap masalah, setiap tantangan yang kita hadapi. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membudayakan diri untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu bertanya kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan selalu taat kepada Tuhan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Yesus pun kita melihat, saudara, mari kita belajar dari guru yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia taat kepada Bapa dalam menggenapi misi di bumi sampai selesai, sampai dia mati di salib demi kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan hari ini, saya percaya ketika kalau kita belajar dari kehidupan Daud, saudara, kita pasti akan menang di setiap tantangan, kita menang di setiap persoalan, kita menang di setiap masalah, menang di setiap pergumulan hidup kita. Karena saya percaya Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Karena tubuh saudara dan tubuh saya adalah bait Allah, tempat kediaman roh Allah. Maka kemana kita melangkah, Tuhan pasti menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti mujizat pasti terjadi. Kalau Tuhan menyertai kita, kemenangan itu sudah menjadi bagian milik kita. Kemenangan di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan yang besar dan tetap sama kuasanya. Yang percaya katakan amin.